Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba-hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua segala nikmat Allah, insya Allah. Untuk mengawali tema pada sesi kali ini, pemirsa, mari kita buka dulu kitab suci kita Al-Quran, yaitu pada surat ketiga, surat Al-Imran. Kita menuju ke ayat 18. Di sini menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu menyaksikan, berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini, pemirsa, coba kita kaji mengenai di sini tertulis para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menyaksikan, pemirsa. Jadi apa itu menyaksikan? Yaitu ma'rifatullah, sudah bisa merasakan, bisa menyaksikan, dan akhirnya bersaksi. Seperti yang pernah kita bahas, pemirsa. Jadi orang-orang yang berilmu itu, yaitu yang sudah memahami hakikat segala sesuatu. Dalam hal ini adalah syahadat, pemirsa. Jadi bersyahadat. Jadi secara lahir manusia bersyahadatnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, mungkin pemirsa sudah paham semua ya. Kurang lebih saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi secara lahir manusia mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan lisannya. Nah, bagi orang-orang yang berilmu, itu mereka tidak berhenti di lahir, pemirsa. Jadi pernah saya sampaikan juga mengenai syahadat. Jadi mereka mencari maknanya, mereka berupaya, bertarekoh hingga mendapatkan hakikat dari syahadat itu. Kemudian mereka menerapkan, mengimplementasikan syahadat itu dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya dengan izin Allah, dengan ridho Allah, mereka bisa mencapai ma'rifatullah, ma'rifat dari dua kalimat syahadat itu, pemirsa. Jadi bagi mereka yang bersyahadatnya hanya secara lahir,
itu sebatas mereka memberi statement pemirsa, pernyataan. Mereka percaya dan mereka menyatakan dengan 2 kalimat syahadat itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencapai makrifat, mereka betul-betul bersaksi karena mereka sudah menyaksikan, merasakan keesaan Allah. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi mereka lah yang berilmu itu yang sudah bersyahadat dengan sesungguhnya. Itulah bedanya antara lahir dan batin pemirsa. Saya akan sampaikan sedikit mengenai beda lahir dan batin itu, tentang kita menjalankan rukun Islam pemirsa. Jadi kalau secara lahir, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka bersyahadatnya hanya dengan lisannya. Itu rukun Islam pertama pemirsa ya. Rukun Islam kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Jadi saya bisa uraikan seperti ini pemirsa. Jadi kalau secara lahir, secara syariat, itu yang melakukan adalah raga kita. Jadi secara syariat mereka bersyahadat dengan lisannya. Mereka katakanlah tidak pernah sholat, tapi kira-kira mereka bisa berpuasa enggak pemirsa? Bisa ya, pasti bisa dengan mudahnya karena yang menjalankan adalah raga. Puasa adalah makan sahur, maghrib buka. Pasti bisa pemirsa, bisa dilakukan meskipun mereka tidak menjalankan, tidak menunaikan sholat. Mereka bisa menunaikan puasanya. Demikian juga dengan zakatnya. Secara lahir dengan mudah dia mengeluarkan zakat dengan materinya. Mereka tinggal bayar zakat. Demikian juga dengan haji. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lahir, fisiknya maupun materinya, mereka bisa menunaikan rukun Islam kelima itu pemirsa, ibadah haji. Jadi meskipun mereka tidak sholat, mereka bisa berpuasa. Meskipun mereka tidak sholat dan tidak puasa, mereka bisa membayar zakat. Meskipun mereka tidak sholat, tidak berpuasa, tidak bayar zakat, tapi mereka bisa berangkat haji. Seperti itu pemirsa, karena memang itu dilakukan secara syariat, hanya dengan raganya. Namun secara batin tidak seperti itu pemirsa. Jadi kalau secara batin, hakikat, sebelum mereka bersyahadat, mereka tidak akan bisa sholat pemirsa. Sebelum mereka bisa sholat, secara batin ini pemirsa, jiwanya. Jadi jiwa kita sebelum sholat tidak akan bisa berpuasa. Sebelum sholat, sebelum berpuasa tidak akan bisa berzakat. Demikian juga haji pemirsa. Jadi sebelum jiwa kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, jiwa kita tidak akan bisa berhaji pemirsa. Jadi itulah bedanya antara jiwa dan raga, antara lahir dan batin pemirsa. Kalau dengan secara lahir, secara syariat, memungkinkan bisa melakukan rukun Islam
dengan mudahnya seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa. Tapi kalau secara batin jiwa kita, yaitu tidak semudah itu. Jadi seperti berurutan pemirsa. Jadi sebelum jiwa kita bersyahadat tidak akan bisa sholat. Itu yang membedakan pemirsa antara jiwa dan raga. Jadi kita masih dalam pengkajian syahadat. Jadi memang kita harus urut pemirsa. Nanti setelah kita sudah kaji syahadat, baru kita akan kaji sholat. Karena syahadat jiwa itu harus seperti yang pernah saya sampaikan pemirsa. Jadi syahadatnya jiwa kita itu adalah pertama kita mengenal Al-Quran untuk mengenal Muhammad. Dari mengenal Muhammad kita akan mencari jati diri kita hingga mengenal jati diri kita. Setelah itu niscaya kita akan mengenal Allah, Tuhan pencipta kita. Jadi seperti itu pemirsa langkah-langkahnya yang selama ini kita sampaikan, kita kaji bersama, kita belajar bersama, itu masih dalam rangka syahadat pemirsa. Jadi mencari jati diri dan berusaha untuk mengenal jati diri kita dengan banyak hal yang harus kita lakukan pemirsa. Dalam proses itu kita juga terus menerus harus mengkaji Al-Quran, karena memang dari dasar itu kita akan memahami dan mengenal Al-Quran, yang berarti mengenal Muhammad. Disitulah akhlak Muhammad yang harus kita tiru pemirsa, yang harus kita anut. Jadi panutan kita adalah akhlak Muhammad. Dari akhlak itu akan membentuk jiwa kita untuk berbuat kebenaran dan menjauhi perbuatan salah dan dosa di mata Allah. Nah, semakin lama kita belajar Al-Quran, semakin banyak belajar Al-Quran, dan Allah, insya Allah dengan ridhonya Allah melimpahkan pemahaman kepada kita. Makin banyak kita memahami, insya Allah itu semua akan membawa kita ke Shirathul Mustaqim pemirsa. Sambil kita memperjuangkan, berupaya sekeras mungkin untuk mencari, mengenal jati diri kita, insya Allah kita akan mengenal Allah dengan izinnya. Jadi seperti itu pemirsa, kurang lebih bedanya antara jiwa dan raga. Jadi memang kita harus mengurus, kita harus peduli, kita harus memperindah jiwa kita dengan kita mulai bersyahadat itu pemirsa. Untuk kelak insya Allah setelah kita sudah bisa bersyahadat, kita akan menuju rukun Islam kedua. Kita akan lakukan, kita akan tunaikan sholat itu, dan seterusnya sampai rukun kelima. Jadi itu seperti itu pemirsa, kurang lebih uraiannya. Nah, kita coba kembali lagi ke Al-Quran pemirsa. Kita menuju ke surat ke-34, yaitu Saba. Surat Saba ke-34 pada ayat 51, 52 dan 53. Saya bacakan ya pemirsa. Dan kalau engkau melihat ketika mereka terkejut waktu berbangkit,
maka tidak ada yang terluput dan mereka diambil dari tempat yang dekat atau kubur. Ayat ke-52-nya, dan mereka berkata, kami beriman kepadanya, kepada Allah maksudnya pemirsa. Dan bagaimana mereka dapat mencapai keimanan itu dari tempat yang jauh. Ayat ke-53, dan sungguh mereka telah mengingkari sebelumnya, dan mereka mendustakan yang gaib dari tempat yang jauh, yaitu dunia. Nah, di sini bisa kita kaji pemirsa. Jadi pada suatu saat kelak, semua umat manusia akan dibangkitkan, dalam arti kita dihadirkan di padang mahsyar di akhirat. Saat itulah banyak dari manusia yang terkejut pemirsa, karena mereka menyaksikan di luar ekspektasi mereka, jadi di luar harapan mereka. Ini artinya pemirsa, jadi nantinya akan banyak manusia yang terkejut, dalam arti mereka merasa sudah suci, mereka merasa sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun ternyata yang mereka dapatkan di sana tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Jadi mereka sudah yakin akan selamat di akhirat kelak dengan apa yang mereka telah lakukan, mereka telah perbuat. Nah, inilah contoh dari mereka-mereka yang hanya menjalankan syariat pemirsa. Jadi mereka tidak memahami hakikatnya, hingga mereka tidak bisa menerapkan dalam kehidupan mereka saat di dunia petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita semua. Jadi mereka hanya menjalankan perintah Allah yang mereka melihatnya hanya suatu kewajiban. Mereka berpikirnya bahwa perintah Allah bersyahadat, mereka menganggap sudah melakukan itu dengan lisannya. Sholat mereka sudah lakukan sehari 5 waktu, ditambah lagi sholat sunnah-sunnah yang lain yang mereka anggap itu sudah cukup sebagai bekal mereka. Mereka juga sudah berpuasa, mereka sudah menunaikan, memberikan zakatnya, dan mereka sudah melakukan rukun kelima, yaitu berhaji. Jadi dari pemahaman mereka sebatas syariat itu, banyak manusia ini yang menganggap itu sudah cukup pemirsa sebagai bekal untuk di akhirat. Jadi itulah makna dari surat Saba ayat ke-51. Untuk yang ke-52 ini kita bisa kaji, kita bisa ambil maknanya dari yang tertera di sini, dan bagaimana mereka dapat mencapai keimanan itu dari tempat yang jauh. Jadi mereka pada ayat sebelumnya mereka merasa sudah beriman karena mereka sudah merasa melakukan secara syariat semua itu perintah Allah. Namun di ayat ke-52, jadi Allah menyatakan bahwa bagaimana mereka dapat mencapai keimanan bila dari tempat yang jauh. Ini maksudnya tempat yang jauh adalah dunia pemirsa. Jadi
saat hamba-hamba Allah ini itu dia masih terbuai, masih hidup dalam duniawinya secara lahirnya saja. Jadi mereka tidak pernah mencari hakikat kehidupan. Jadi mereka hanya menjalankan syariatnya, tidak mencapai hakikatnya. Jadi mereka tidak akan bisa mendapatkan atau mencapai keimanan itu pemirsa sebetulnya. Tapi mereka merasa sudah beriman. Untuk ayat ke-53, jadi kita bisa coba cari maknanya dari mereka mengingkari dan mendustakan yang gaib dari tempat yang jauh, yaitu dunia. Jadi mereka, artinya mengingkari adalah mereka hanya menjalankan syariatnya saja sesuai perintah Allah, dan mereka masih mengasumsikan, mengartikan bahwa mereka saat mereka menjalankan perintah Allah dengan syariat itu, dengan raganya itu, dan mereka masih mengharapkan imbalan, selalu mengharapkan imbalan. Hanya itu yang ada di benak mereka pemirsa. Jadi mereka merasa menjalankan perintah Allah dan mereka berharap atas imbalannya. Nah, padahal syariat itu adalah awal sebetulnya pemirsa, yaitu pernah saya sampaikan, syariat itu adalah pintu untuk kita mengkaji lebih dalam, kita berupaya sekuat mungkin bertaurekoh untuk bisa menemukan hakikatnya dari apapun itu, dari ilmu apapun yang kita pelajari. Nah, setelah mencapai hakikatnya, kita harus terapkan dalam kehidupan kita pemirsa. Kita harus jalankan ilmu itu dalam kehidupan kita hingga suatu saat dengan izinnya Allah akan melimpahkan ma'rifatnya. Jadi harusnya seperti itu pemirsa. Jadi mereka mengingkarinya, mereka dalam arti mereka tidak mencari, mendalami, mengkaji lebih jauh, lebih dalam. Dan mereka, di sini ada kata mereka mendustakan yang gaib. Yang gaib itu adalah Allah pemirsa. Jadi Allah dan rahasia-rahasianya. Jadi mereka tidak pernah terfikir atau tidak pernah berniat untuk mencari Allah, untuk berupaya sekerasnya untuk mengenal Allah, dan mereka lupa kelak akan kembali kepada siapa. Jadi yaitu artinya mereka mendustakan yang gaib itu, mereka hanya hidup secara lahir pemirsa. Jadi hanya syariat yang mereka lakukan dan kegiatan sehari-hari di dunia di mana dia hidup pemirsa. Jadi mereka tidak pernah mengkaji jati diri, mencari jiwa kita, jati diri yang sebenarnya, yang kelak jiwa kita lah yang akan kembali menghadap Allah Sang Maha Pencipta, yang memang harus kita upayakan dengan sekeras-kerasnya, dengan sungguh-sungguh pemirsa, untuk mengenal jati diri ini. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi mereka tidak akan bisa beriman bila hanya syariat yang mereka lakukan pemirsa, hanya raganya. Sedangkan hakikatnya, jati diri mereka, jiwa mereka tidak memahami apapun. Seperti itu pemirsa. Jadi pada saatnya kelak nanti, jiwa-jiwa manusia yang seperti itu tidak akan bisa
menemui sang kholiknya pemirsa. Karena memang selama mereka hidup, yang mereka lakukan hanya syariat, sedangkan hakikatnya jiwanya tidur pemirsa. Jadi jiwa mereka tidur. Seperti saya sedikit sampaikan, saya pernah baca di hadis. Jadi kisahnya begini pemirsa. Jadi suatu saat Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba sahabatnya datang dan menghampiri Rasulullah dan duduk di sebelahnya. Mereka berbincang-bincang. Nah, di depan mereka berdua, Rasulullah dan sahabatnya itu, ada 2 orang pemirsa. Yang satu sedang sholat, tapi yang satunya sedang tidur. Apakah kira-kira yang disabdakan Rasulullah kepada sahabatnya? Yaitu Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, engkau lihat 2 orang di depan kita ini." "Ya Rasul." "Kenapa Rasul? Engkau lihat orang yang sedang sholat itu sebetulnya dia sedang tidur. Sedangkan orang yang sedang tidur itu dia sedang sholat." Jadi itulah sabda Rasulullah pemirsa yang harus kita cari maknanya, kita kaji. Itu menggambarkan bahwa di mata Rasul secara raga orang di depan mereka berdua itu sedang menjalankan sholat, tapi batinnya, jiwanya tidur pemirsa, karena dia tidak memahami sholat, dia tidak memahami apa yang dia lakukan. Dia hanya menjalankan syariatnya, dia hanya memenuhi perintah Allah dengan melakukan sholat dengan raganya itu pemirsa. Jadi jiwanya tidak memahami sholat. Sedangkan yang satunya meskipun raganya sedang tidur, tapi Rasulullah melihatnya jiwanya sholat pemirsa. Jadi artinya orang yang tidur itu jiwanya itu sudah sholat, perilakunya itu, tingkah lakunya, perbuatannya, akhlaknya itu mewujudkan sholat pemirsa. Jadi dari situlah Rasulullah melihatnya adalah batinnya pemirsa, bukan lahirnya. Begitu pemirsa. Jadi demikian juga Allah itu melihat kita adalah batin kita. Jadi bukan lahir kita pemirsa. Jiwa kita yang Allah lihat, bukan raga kita. Seperti itu pemirsa. Jadi saat raga kita menjalankan perintah Allah, tapi jiwa kita tidak memahami apa itu petunjuk Allah, apa itu perintah Allah. Ya seperti itu pemirsa gambarannya, jiwa kita tidur. Demikian pemirsa, saya rasa kajian pada sesi kali ini saya sudahi. Sementara ini saya sudahi dulu. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi berikutnya dengan tema-tema yang masih berkisar, insya Allah masih berkisar pada rukun Islam pertama, yaitu syahadat. Insya Allah nanti kita akan bahas tema-tema yang lain yang masih bersangkutan dengan upaya kita untuk mencari dan mengenal jati diri ini pemirsa. Insya Allah. Baik pemirsa, demikian. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak sesi ini. Semoga
meskipun singkat, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk seluruh pemirsa. Dan saya mohon maaf bila kata-kata yang saya sampaikan, pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa orang dari pemirsa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.